Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah majelis takziah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat dan kuat, dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah SWT, serta dianugerahi kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah kepadanya sesuai dengan aturannya yang ada dalam Al-Quran dan contoh Rasulnya yang ada dalam Al-Hadith sesuai dengan penjelasan para ulama yang sahih yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengundang magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mengundang karunia dan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam akidah Islam, siapapun yang meninggal, dia membutuhkan pertama magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ad-darajat, ya, tingkatan atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga adalah kuburan yang luas. Yang keempat adalah kuburan yang terang. Dan yang kelima adalah keluarga yang ditinggalkannya, saudara yang ditinggalkannya, karib kerabat yang ditinggalkannya, bisa melanjutkan amal solehnya supaya kebaikannya nyambung terus walaupun orang itu sudah mati. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Abu Salamah meninggal dunia. Begitu masuk, ya, orang lagi gaduh, ya, setengah meratap. Tapi kemudian oleh Rasul diingatkan, ya, bahwa yang terbaik ketika hadir di majelis ada jenazah itu adalah berdoa. Karena doa di tempat orang yang meninggal itu mustajab, diaminkan oleh malaikat. Waktu Rasulullah masuk, Ummu Salamah itu matanya terbuka, ya, melihat ke atas, ya. Kemudian oleh Rasulullah ditutup, ya, ini sunnah, ya, tidak boleh membiarkan jenazah itu matanya terbuka. Ditutup pelan-pelan seraya berkata bahwa mata itu, ya, mengikuti arah ruh keluar, ya. Jadi waktu itu Abu Salamah berarti dicabut nyawanya ke atas, ya. Jadi ruhnya, matanya mengikuti ruh keluar. Jadi ada juga orang yang dicabutnya ke bawah, ya. Jadi matanya tidak terbelalak, ya, atau tertutup. Mana yang bagus? Ada yang tahu nggak?
Yang bagus yang mana? Yang terbelalak atau yang ngedip? Ya. Yang terbagus adalah sebelum mengembuskan nafas terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Atau paling tidak ketika dipegang keningnya ada keringatnya. Ya. Jadi ciri orang yang mati husnul khotimah itu udah 17. Ya. Di antaranya adalah sebelum mengembuskan nafas terakhir dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, atau ketika diraba keningnya berkeringat. Ya. Nah, setelah itu Rasul ngasih contoh. Ya. Contoh khusus ketika nyolawat. Ya. Yaitu doa. Sholawat itu kan doa ya. Ya. Jadi yang dibutuhkan oleh jenazah itu bukan duit. Ya. Yang dibutuhkan jenazah itu bukan beras. Yang dibutuhkan jenazah itu adalah doa. Maka Rasul berdoa, para sahabat mendengarkannya. Dan doa itu sampai kepada kita. Allahumma gfir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrihi. Wa nawir lahu fihi. Wa akhlufhu fi akbihi. Ya. Singkat tapi padat, menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Ya. Artinya ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, ya. Dan jadikan orang-orang yang di belakangnya mengikuti amal solehnya, mengikuti kebaikannya. Ya. Jadi butuh magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua butuh ad-darajat, ya, kedudukan yang tinggi. Butuh tempat yang luas dan terang. Kemudian butuh doa dari orang-orang yang masih hidup, plus kemudian kebaikan selama dia masih hidup itu diteladani oleh yang lainnya, dilanjutkan oleh orang yang masih hidup supaya kebaikannya nyambung terus. Ya. Kemudian berbicara tentang kematian. Kematian itu al-maut, lawannya daripada al-hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Amal yang paling bagus itu sholat. Ya. Siapa yang sholatnya paling bagus? Sebab kalau sholatnya bagus, maka yang lainnya pun bagus. Sama dengan kalau orang itu hatinya bagus, maka tangannya juga bagus, kakinya bagus, mulutnya bagus, matanya bagus, telinganya juga bagus. Ya. Karena sholat itu yang pertama dari hamba Allah yang akan dihisab. Maka kalau lulus, yang lainnya juga lulus. Nah, setelah sholat fardunya dihisab, ya ditanya ada sholat nawafilnya enggak? Ya, ada sholat tatawunya enggak? Ya, ada sholat rawatibnya enggak? Nah, 3 sholat ini sebagai pelengkap dan penyempurna dari sholat yang fardu itu. Karena Allah menjanjikan sorga yang terbaik setelah sorga Aden yang bernama sorga Firdaus. Di antaranya ada dengan kaitannya dengan sholat. Yang pertama yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Yang kedua, orang yang sholatnya itu dijaga, bukan hanya yang fardu saja, tapi juga yang sunat, ya. Yang nawafil, ya. Yang rawatib dijaga. Karena itu untuk menutupi kekurangan, dan untuk melengkapi, ya, menyempurnakan sholat yang wajib itu. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, ternyata manusia pada umumnya, termasuk orang yang beriman, itu hanya mengalami hidup 2 kali dan mati 2 kali. Ya. Jadi dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, ya, manusia itu secara umum
dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali. Yang pertama, ya, sebelum berada di alam rahim, sebelum berusia 120 hari, dia mati. Ya. Kemudian dihidupkan sampai lahir ke dunia, kemudian dimatikan lagi. Ya. Dimasukkan ke alam kubur. Nah, setelah 7 langkah orang yang mengantarkannya meninggalkan kuburannya, maka ruhnya dimasukkan ke dalam jasad yang baru. Maka sejak itu tidak akan mati lagi. Itu yang normal. Ya. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna. Ya, bagaimana kalian bisa kufur, tidak beriman kepada Allah? Ya, wa kuntum, padahal kalian dulu amwata, mati. Kalian itu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian diadakan dan dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kembali kalian. Setelah itu, tsumma ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan. Makanya kalau ada yang meninggal, ucapkan alhamdulillah, tapi jangan kencang-kencang. Ya. Kan baik musibah yang menyenangkan maupun musibah yang tidak menyenangkan, boleh nggak kita mencela Allah? Boleh nggak kita menghina Allah? Boleh nggak kita buruk sangka kepada Allah? Nggak boleh. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Sampai ada hadis, ya. Ya, hadis yang menjelaskan ketika malakul maut mencabut nyawa, ya, Allah bertanya, apakah buah hatinya sudah kamu cabut? Sudah ya Allah. Apa yang keluar dari mulutnya ketika buah hatinya kamu cabut? Dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha. Kata Allah kepada malaikat, bangun buat dia sebuah rumah di sorga dan kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Jadi orang yang diuji oleh Allah dengan diwafatkannya orang yang paling dicintainya, kemudian sabar, ikhlas, ridho, diungkapkan dengan hamdalah, ya. Kemudian diyakinkan bahwa bukan dia saja, tapi dirinya juga kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah dan akan dikumpulkan di hadapan Allah SWT nanti, ya, setelah di alam kubur dikumpulkan di alam mahsyar, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita yakin, ya, yakin kita itu akan mati. Bahkan kematian itu bukan hanya diyakini oleh orang yang beriman saja. Kematian itu tidak hanya diyakini oleh orang yang Islam saja. Orang kafir, orang fasik, orang zalim, orang musyrik, semuanya yakin bahwa mereka itu akan mati. Mereka akan mati. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan kamu harus ibadah kepada Allah tuh sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin itu? Kematian. Jadi nama lain daripada al-maut, al-wafat adalah al-yakin. Sebab ternyata semua manusia yakin mereka akan mati. Tapi kemudian setelah itu ada yang meragukan hari kebangkitan. Jadi yang mati itu yang sudah hancur dagingnya, tulangnya dan sebagainya, mereka tidak percaya akan dihidupkan kembali. Kemudian setelah itu mereka juga ragu bahwa setelah dihidupkan kembali akan diminta pertanggungjawabannya semua amalnya, semua nikmatnya di hadapan Allah. Oleh karena itu liyafjura amama walil insanu liyafjura amama. Ya, yang namanya manusia ada yang berbuat maksiat itu sudah tidak malu lagi, sudah tidak takut lagi, terang-terangan, ya, terang-terangan. Ya. Dulu kalau pacaran ngumpet, ya, kita bisa nonton yang pacaran tiap hari di TV, ya. Orang sudah tidak malu lagi, tidak takut lagi itu, ya. Liyafjura amama. Penyebabnya apa?
Penyebabnya pertama tidak percaya kepada hari kiamat. Yang kedua tidak percaya kepada hari kebangkitan. Yang ketiga tidak percaya kepada hari pembalasan. Makanya liyab juro amamah. Ya. Nah persoalannya, ya kita yakin akan kembali kepada Allah, tapi kita tidak tahu kembalinya kemana. Apakah kembalinya itu ke surga Allah dalam ridho Allah, atau ke neraka Allah dalam murka Allah? Itu persoalannya. Ya. Makanya di dalam surat Al-Fajr, ya Allah mengingatkan kepada kita agar kita tuh kembali kepada ridho Allah, menjadi hamba Allah yang dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah. Karena apa? Karena dia ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah banget ini, ya. Jadi orang-orang yang punya jiwa yang tenang, jiwa yang senang, jiwa yang lapang dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti orang yang punya nafsu amaro, nafsu lawama, nggak bisa kembali kepada Allah dalam ridho Allah, menjadi hamba Allah, dipersilakan masuk ke dalam surga Allah. Ya. Makanya kita berdoa, ya. Ada 3 hal yang kita tidak bisa lakukan tanpa pertolongan Allah. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Ya. Zikir itu gampang atau susah? Gampang atau susah zikir itu? Gampang. Tapi rata-rata orang berzikir banyak atau dikit? Ya, padahal gampang, ya. Ya. Yang kedua apa? Syukur, ya. Kalau orang zikirnya sudah benar, pasti dia syukur. Syukur kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, ibadah dengan baik. Kalau ibadah saya semua bisa, tapi ibadah yang baik yang susah itu. Ibadah yang ihsan. Ketika ibadah seolah-olah melihat Allah, atau kalau tidak bisa, yakin ketika ibadahnya dilihat oleh Allah. Sehingga ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya ikhlas, ya, ibadahnya semangat. Kenapa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, 3 perkara ini, yaitu zikir, syukur, dan ibadah kepada Allah dengan baik, tanpa maunah pertolongan Allah kita tidak bisa melakukannya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya, dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah kepadamu dengan baik. Ya. Karena Allah itu bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang berbuat baik. Ya. Bersama orang yang sabar, Allah itu. Ya. Nah, ada juga orang yang matinya, hidupnya berkali-kali. Ya. Kalau tadi kan yang normal berapa kali? Hidup 2 kali, mati 2 kali. Tapi ada yang tidak normal. Ya, hidupnya berkali-kali, matinya juga berkali-kali. Siapa? Orang yang mati menghadap Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan membawa dosa itu. Ya. Coba lihat, ini suratnya surat Toha, ya. Surat Toha itu, ya. Ayat 74 sampai 76. Ya. Innahu, sesungguhnya, man, siapa saja, ya'ti, yang datang menghadap Rabbahu, Tuhannya itu Allah, mujriman, dalam keadaan membawa dosa, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu, dia tidak mati, wa la yahya, dia juga tidak hidup, ya. Kalau tidak hidup tidak mati artinya apa? Hidup dimatikan, mati dihidupkan, terus saja hidup mati berulang-ulang. Padahal 1 kali mati, kata Rasul, lebih sakit daripada binatang yang hidup kemudian dikuliti, dipisahkan kulit dari dagingnya, ya. Jadi kalau ada binatang hidup dikuliti, dipisahkan kulit dari dagingnya, itu sakitnya luar biasa. Tapi mati lebih sakit daripada itu. Tapi ada yang lebih menakutkan, lebih menyakitkan, apa? Kehidupan setelah mati. Karena ada orang yang dimatikan berkali-kali.
Ada orang yang dihidupkan berkali-kali. Siapa? Orang yang mati bawa dosa. Disinilah pentingnya istighfar. Supaya ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Disinilah pentingnya yang namanya taubat. Ya. Disinilah pentingnya yang namanya taharah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah cinta kepada orang yang bertobat, membersihkan diri dari dosa. Allah juga suka kepada orang yang taharah, membersihkan diri dari najis dan kotoran. Karena Allah itu bukan hanya maha tinggi, tapi maha suci. Tidak mungkin orang diterima oleh Allah dalam keadaan kotor. Tidak mungkin orang itu bisa bertemu dengan Allah kalau derajatnya rendah. Ya. Makanya penting yang namanya derajat. Tadi orang yang mati itu perlu magfirah, tapi juga perlu darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ternyata untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu kuncinya dua. Yang pertama apa? Yang pertama iman yang pertama itu, ya. Tapi iman itu khusus sifatnya, maka menggunakan kata minkum dari kalian, sebab tidak semua orang beriman. Tapi ketika berbicara ilmu, ya, Allah tidak menggunakan kata minkum, siapa saja, ya. Coba lihat. Iman pakai minkum, ya. Tapi ilmu tidak. Jadi siapa saja itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah SWT, apalagi plus iman, ya. Jadi diberi ilmu saja Allah akan angkat derajatnya, apalagi dilandasi dengan keimanan. Bahaya kalau teknologi yang tinggi tapi tidak dilandasi dengan keimanan, ya. Virus aja diupdate terus, ya. Sampai sekarang virusnya udah virus berapa tuh, ya. Jadi kalau ilmu dipakai jahat tuh luar biasa itu, ya. Tapi katanya cuma orang Madura yang bisa mendolimi virus. Jadi di Madura tuh udah nggak dianggap itu virus, ya. Udah nggak dianggap, nggak ada, itu pembohongan publik. Tapi di selainnya kan, pada antri pengen divaksin, ya. Tuh, ya. Coba lihat di TV, antri pengen divaksin, ya. Walau alam itu, ya. Tapi yang jelas di balik itu ada pelajaran yang sangat berharga. Siapa yang menguasai ilmu? Siapa yang menguasai teknologi? Yang jelas bukan orang yang beriman, ya. Bukan orang yang beriman. Coba HP saja, ya. Ada nggak HP buatan orang Islam, kan? Ya. HP itu Oppo buatan siapa? Bukan buatan Jawa, ya kan, Oppo itu kan? Bukan, ya. Iya. Padahal namanya Oppo, ya. Nah ini kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita mati mau ditempatkan di tempat yang tinggi, kuncinya iman jaga, ilmu juga jaga. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu, ya. Tapi kemudian ada yang lebih menarik, ya. Siapa yang oleh Allah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi? Wa may ya'tihi mu'minan. Dan siapa saja yang datang menghadap Allah, mati, kemudian dihidupkan kembali menghadap Allah, mukminan dalam keadaan beriman. Qad amilas salihat, lebih daripada itu, dia sudah beramal soleh. Ya. Iman dan amal soleh. Tadi iman dan ilmu, ya, diangkat derajatnya. Sekarang iman dan amal soleh. Faulaika lahumud darajatul ula. Kalau tadi kan ada derajat doang, ya. Sekarang pakai tambah al-ula, ya. Faulaika lahum ad-darajatul ula. Jadi orang yang menghadap Allah membawa iman dan amal soleh, maka untuk mereka adalah derajat kedudukan yang paling tinggi. Paling tinggi itu, ya. Apa itu ad-darajatul ula? Ternyata ad-darajatul ula itu jannatu aden, ya. Sorga Aden, ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan sorga Aden, paling tidak sorga Firdaus. Bagaimana cara mendapatkan sorga Firdaus? Baca dan amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa tuh? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausahum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun. Baca, amalkan, insyaallah masuk sorga Firdaus. Tapi ternyata ada sorga yang paling tinggi. Namanya sorga apa? Jannatu Aden. Itu didapat
ya. Dan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang terbaik, khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal soleh, takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah. Nah, ad-darajatul ula, ya. Derajat yang paling tinggi itu jannatu Aden, surga Aden, ya. Makanya Nabi Adam itu return to Eden, ya. Ya, ada ya, kita sering mendengar return to Eden. Eden itu bahasa Inggris, tapi asalnya dari bahasa Arab, Aden, kembali ke Aden, ya. Kembali ke surga Aden. Jadi Nabi Adam itu asalnya di tempat yang paling tinggi, ya. Maka anak cucunya pun harus mengikuti beliau, ya, sampai ke surga Aden dengan mati membawa iman, mati membawa amal soleh. Khalidina tajri min tahtihal anhar. Di surga Aden itu berbagai macam sungai mengalir. Jadi bukan sungai air saja, ada sungai susu, sungai madu, sungai khamr, sungai air tawar. Lengkap. Kalau di dunia kan sungainya sungai apa? Nah, sungai air doang kan. Bahkan ada sungai yang tidak ada airnya, coba. Sungai bambu atau tidak ada airnya. Ya, sungai Landak, tuh Citanduy, sungai apa lagi nggak ada airnya, sungainya doang ya. Tapi di surga itu ada sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai khamr, ya, luar biasa. Subhanallah. Ya, kemudian wadzalika jazaa'u man tazakka khalidina fiha wadzalika jazaa'u man tazakka. Ya, kekal di dalamnya, itulah balasan bagi orang yang suci dan bersih. Ya. Surga itu tempat yang suci, ya. Coba saya tanya, hotel yang paling mewah kalau tidak ada WC-nya laku nggak? Nggak laku ya. Cari hotel yang tidak ada WC-nya. Ya, di sorga nggak ada WC. Makanya masakinat thayyibah. Ya, surat apa tuh masakinat thayyibah? Ya, wa masakinat thayyibatan fi jannati Aden. Ya, surat apa? As-Saff, ya, surat As-Saff itu. Surat As-Saff. Ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Bayyinah, dzalika apa? Bukan Khalidin fa abada radhiyallahu anhu wa radhiyallahu dzalika liman khasyia rabbah. Kalau ini ditutup dengan wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang sudah mensucikan dan membersihkan dirinya, ya. Wallahu alam, ya. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ada, silakan. Ada? Yang meninggal siapa namanya? Ibu Endang. Ya, mari kita doakan, ya. Mudah-mudahan Ibu Endang ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Diluaskan di alam kuburnya, diterangi di alam kuburnya, dan punya anak cucunya, suaminya, menantunya, ya, sahabatnya dan sebagainya bisa melanjutkan, meneruskan kembali amal solehnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.